Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desi Marta Amelia, mahasiswa semester 2 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai perhitungan regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS 23 dan juga website Statistics Kingdom. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Bisnis kelas N012. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada tutorialnya. Di sini kita buka kuesioner yang sudah saya buat dengan judul pengaruh kemanfaatan dan kepercayaan terhadap keputusan penggunaan ShopeePay. Di sini terdapat 4 pertanyaan dan ada 40 responden. Setelah itu kita buka Excel untuk mengetahui jumlah data yang sudah terekam. Untuk mengetahui nilai X1 dan X2 adalah dengan menggunakan metode rata-rata pada tiap poin responden. Kemudian untuk mengetahui nilai Y, yaitu menggunakan metode rata-rata dari jumlah X1 dan X2. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Untuk tabel pertama kita ketik X1, X2, dan juga Y. Kemudian pada label kita masukkan kemanfaatan, setelah itu pada tabel X2 adalah kepercayaan, dan juga Y yaitu keputusan. Apabila sudah, kita klik data view. Setelah itu kita masukkan nilai X1, X2, dan Y. Apabila sudah, kemudian kita klik analis, kemudian kita cari regresi dan linear. Untuk variabel dependen kita masukkan keputusan atau Y. Untuk variabel independen kita masukkan X1 dan X2. Kemudian klik OK. Lalu muncul untuk perhitungan datanya. Setelah itu kita buka website Statistics Kingdom untuk melihat bagaimana cara apabila menggunakan website ini. Kemudian kita masukkan data X1, X2, dan Y. Kemudian klik calculate. Kemudian langsung keluar hasilnya. Di sini dapat kita lihat hasilnya sama ya dengan data hasil dari SPSS 23. Kemudian dapat kita lihat dari hubungan antara Y dan X, yaitu dikatakan sangat kuat. R persegi atau R pangkat 2 sama dengan 0,517925. Artinya prediktor X1 menjelaskan 51,8% varians Y. Koefisiensi korelasi ganda R sebesar 0,71967, yang artinya terdapat korelasi yang kuat antara keduanya. Kemudian regresi keseluruhan sisi kanan F 11,87579. Karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Kemudian saya akan membacakan hasil uji statistik deskriptif dari SPSS 23. Berdasarkan hasil tabel tersebut, pada kolom N menunjukkan jumlah data yang digunakan pada penelitian ini. Jumlah data yang digunakan sebanyak 40 data yang merupakan jumlah sampel dari hasil kuesioner. Variabel kemanfaatan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,3750. Nilai kemanfaatan maksimum sebesar 5,00, sedangkan nilai minimum sebesar 3,00. Untuk variabel kepercayaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,4000. Nilai kepercayaan maksimum sebesar 5,00, sedangkan nilai minimum sebesar 3,00. Selanjutnya, pada hasil uji analisis regresi linear berganda,
terdapat Y sama dengan 0,689 plus 0,363 plus 0,437. Nilai A pada penelitian ini yaitu sebesar 0,689. Nilai konstanta bernilai positif, artinya jika skor kemanfaatan dan kepercayaan dianggap ada, maka nilai keputusan penggunaan ShopeePay juga akan semakin meningkat. Koefisien X1 yaitu pada penelitian ini sebesar 0,363 bernilai positif, artinya pengaruh kemanfaatan terhadap keputusan penggunaan ShopeePay adalah positif dan cukup kuat. Jika nilai kemanfaatan meningkat, maka keputusan penggunaan ShopeePay pada masyarakat juga akan meningkat. Selanjutnya nilai regresi X2 pada penelitian ini yaitu sebesar 0,437. Bernilai positif artinya pengaruh kepercayaan terhadap keputusan penggunaan ShopeePay adalah positif dan cukup kuat. Jika nilai kepercayaan meningkat, yaitu sama, maka keputusan penggunaan ShopeePay pada masyarakat juga akan meningkat. Selanjutnya pada hasil uji T bisa kita lihat juga dari tabel uji analisis regresi berganda, yaitu yang pertama hasil pengujian hipotesis variabel kemanfaatan. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai hitung sebesar 3,641 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 kurang sama dengan 0,05. Jadi dapat disimpulkan H1 variabel kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan ShopeePay, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian untuk hasil pengujian hipotesis variabel kepercayaan, berdasarkan hasil SPSS tersebut, dapat diketahui bahwa nilai hitung sebesar 4,435 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari sama dengan 0,05. H1 variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan ShopeePay, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian untuk hasil uji tes yang lainnya sudah saya lampirkan pada laporan atau makalah hasil analisis penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir ada pembahasan hasil analisis data, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kemanfaatan dan kepercayaan menghasilkan masing-masing nilai yang positif, yaitu T hitung sebesar 3,641 dan 4,435. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan ShopeePay pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa apabila masyarakat menggunakan ShopeePay lalu merasakan adanya kemanfaatan dan kepercayaan dalam penggunaannya, maka secara tidak langsung pengguna sudah melakukan interaksi melalui aplikasi yang telah disediakan. Semakin tinggi nilai kemanfaatan dan kepercayaan, maka semakin tinggi pula nilai pengguna pada aplikasi Shopee. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan pada video tersebut dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih, sampai jumpa.